saya Staf Mei, salah satu staf di sini pembantu bagus agensi. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran untuk mbak-mbaknya nih kalau datang ke CV pembantu bagus agensi dan nanti pada saat interview dengan majikan, saya kasih sedikit bocoran gimana sih supaya majikan tertarik dengan kita ya, atau langsung deal ngambil diri kita sebagai asisten rumah tangganya. Salah satunya nih, nanti pada saat interview mbak akan disuruhkan memperkenalkan diri, nama, usia, asalnya dari mana, status, itu yang pertama pasti akan ditanyakan oleh majikan. Yang keduanya, mbak suruh menceritakan pengalaman kerja di mana, sebagai apa, itu akan ditanyakan. Dan yang akan ditanyakan lagi yaitu kenapa mbak keluar dari pekerjaan sebelumnya nih, itu akan ditanyakan. Nah, seterusnya nanti beliau akan bertanya kepada mbaknya tentang bagaimana caranya mengurus rumah tangga kalau mbaknya diambil untuk job ART. Pasti akan tanya, mbak tugas ART apa aja. Kalau misalnya job baby sister, mbak akan ditanya pengalaman ngurus-ngurus anak-anak rewel, cara memberi makan anak, itu seperti apa akan ditanyakan. Lalu berikutnya majikan akan menanyakan untuk status anak, seandainya kata mbaknya sudah punya anak. Anaknya itu di rumah dengan siapa? Apakah ada yang ngomong, ataukah nanti mbaknya sebentar-sebentar akan minta pulang, bu anak saya rewel, bu anak saya sakit, atau bla bla bla. Itu akan ditanyakan kepastiannya oleh si majikan agar nanti pada saat mbak bekerja di rumah majikan itu tidak gampang ambil cuti atau tidak gampang pulang pergi seperti itu. Lalu majikan akan bertanya lagi kepada mbaknya, yaitu status, seandainya kata mbaknya masih bersuami, apakah ada izin dari suaminya untuk mbak bekerja. Biasanya itu untuk yang para bersuami itu terkadang suaminya tidak mengizinkan. Kita sudah cocok dengan majikan, kerja sebulan, 2 bulan, sudah saling memahami, tiba-tiba ditelepon suaminya suruh pulang. Itu yang majikan tidak suka sama sekali. Jadi harus dipastikan dahulu nih, apakah beliau dapat izin ataukah tidak dari sang suami. Itu sih. Terus yang selanjutnya, majikan akan bertanya soal keterampilan yang mbak punya. Mbak tuh punya keterampilan apa seperti itu dalam mengurus rumah tangga. Lalu punyakah inisiatif? Inisiatif itu majikan nggak perlu nyuruh mbaknya, mbak ini itu nggak perlu. Jadi mbak sudah tahu apa yang akan mbak kerjakan di rumah majikan seperti itu. Lalu berikutnya yang utama ditanyakan majikan adalah kejujuran. Itu yang utama. Jadi mbaknya itu harus jujur dalam bekerja, dalam menceritakan pengalaman, dalam menceritakan status rumah tangga, dalam menceritakan kondisi rumah tangga ataupun kondisi anak, di ngomong siapa atau anak ada berapa, itu yang utama. Jadi ceritakan dengan kejujuran semuanya kepada majikan dengan fokus dan juga satu dengan senyuman pada saat interview, itu diutamakan. Jadi pada saat itu tidak boleh terlihat jutek. Itu majikan udah nggak akan siap mbak. Jadi senyum, selalu tersenyum manis seperti saya, gitu ya. Itu aja sih mungkin tips untuk saat ini, karena kalau saya habiskan untuk di sesi ini, kita nggak akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Jadi untuk pertanyaan mbak-mbaknya nih, kalau mau tanya boleh, kolom komentarnya selalu tersedia di sini. Mbak tanya akan saya jawab berupa video. Oke, sekian saja dari saya. Selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video-video di Bagus Agency Channel. Untuk mbaknya yang mau cari kerja ataupun ibu-ibu moms di rumah yang lagi sibuk mau cari ART, baby sister ataupun rawat lansia, bisa hubungi saya Bunda Mei di nomor di samping ini.